Apa kalian pernah mendengar sebuah pepatah? Bagi dunia, mungkin kamu hanya satu orang. Akan tetapi bagi satu orang, kamu adalah dunianya. Dan lelaki ini adalah duniaku. Yes. Sampai. Tunggu ya. Oke. Kamu diam sini. Hop, sini. Hop. Ya. Hop. Kamu berdiri di sini. Di sini? Hop. Iya. Oh. Tunggu sini. Udah siap? Udah. Kebukain ya. Suka? Suka. Semua yang kamu kasih buat aku selalu bikin aku bahagia. Makasih ya, Sat. Sama-sama sayang. Selama kamu bahagia, aku pasti ikut bahagia. Ingat, kamu harus datang ke acara pelantikan mutasi reserse aku besok. Siap, laksanakan komandan. Jangan siap-siap aja tapi kamu nggak datang. Aku hukum kamu kalau nggak datang. Aku pasti datang ke hari penting kamu. Sini, sini, sini. Di saat semua orang menyukai senja, aku lebih menyukai Arunika. Kau tahu Arunika itu apa? Ya, bagiku Arunika tak kalah indahnya. Karena senja selalu mengurangi satu hari dalam hidup kita. Tapi Arunika, dia memberikan satu hari lagi kesempatan untuk terus berharap. Pak, ini kira-kira berapa banyak lagi ya yang harus dikirim? Bisa lebih dipercepat nggak, Pak? Atau emang bisa dianterin besok aja? Waduh, jangan dong Mbak Laras. Semua harus dianterin hari ini sesuai catatan order. Nanti kalau ada yang beda sama catatan Mbak Laras, hitungannya gimana? Bisa kena marah saya sama juragan. Aduh, aku udah janji ke Satria mau datang pelantikan lagi. Mbak, saya panggil Pak Markum dulu ya. Iya, Pak. Mbak Laras, Ya, Kak. kata Bang Mukri, ibunya Mbak Laras pingsan di ladang. Ibu. 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 Bu, maaf, lihat ibu saya nggak? Di gubuk sebelah sana kali. Makasih ya, Bu. Ya, ya. Bu. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Juragan. Maaf Juragan,
kesini mau cari ibu saya. Tadi ibu saya katanya pingsan terus dibawa ke sini. Juragan lihat ibu saya nggak? Sepertinya kamu salah tempat. Nggak, Juragan. Gubuk terdekat dari ladang cuma ini. Tenang. Juragan, Jangan sungkan. Kamu tenang aja. Aku cuma bersihin keringat kamu kok. Kamu habis lari-lari di bawah terik matahari. maaf Juragan. Ibu kamu aman kok. Di luar sana banyak buruh sama anak buah saya. Kalau ada apa-apa sama ibu kamu, mereka pasti amanin ibu kamu. Ya. Maaf Juragan. Kamu tenang aja ya. Kamu percaya sama saya. Aku jadi yakin kalau ibu nggak benar-benar pingsan. Ini semua pasti akal-akalan Juragan buat mancing aku datang ke gudang. Mandi ya, mandi. Pak Laras mana Pak? Ya kerja lah. Dia itu kan rajin. Pagi-pagi udah berangkat. Kan dia karyawan teladan Juragan Brata, nggak kayak kamu. Pak, Ibu buru-buru sampai ke rumah ini. Ibu dapat kabar. Ada yang kasih tahu Laras itu pingsan. Ngeyel ya. Dibilang Laras kerja. Oh, dari tadi tuh aku di rumah. Nggak ada orang datang lapor kalau Laras pingsan. Tapi Pak. Tapi apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembakonya udah pada siap tuh. Ayo berangkat sekarang. Ya udah, aku salin dulu ya. Ya, jangan lama-lama. Iya. Tungguin ya. Rambut kamu indah. Aroma wangi tubuh kamu saya suka. Saya betah kalau lama-lama dekat kamu. Maaf Juragan, saya harus pergi dari sini. Apa kamu nggak capek kerja jadi buruh tembakau? Enggak Juragan. Ya, atau kamu mau jadi istri kedua saya? Maaf saya nggak bisa Juragan. Kamu dengerin ya. Coba kamu pikirin keuntungan jadi istri saya. Tangan kamu yang halus ini nggak bakal kotor-kotor lagi dan kasar. Saya bisa kasih kamu kemewahan. Maaf Juragan. Berapa kali pun Juragan minta, saya nggak akan bisa nerima pinangan Juragan. Nah, Juragan. Juragan lepasin. Juragan. Juragan tolong lepasin saya. Ras, Juragan lepasin saya. kamu dengerin saya, Ras. Saya menunggu lama untuk bisa seperti ini dengan kamu. Juragan. Ah! Juragan! Bodoh! Kejar! Iya, Juragan. Ayo. Hei! Laras! Laras! Hei! Laras! 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 Laras!
Laras! Gimana? Ada nggak? Nggak ada. Kita cari ke sana. Ayo. Cepat. Laras! Laras! Laras? Kenapa dia lari-lari ketakutan gitu ya? Tolong! Tolong lepasin saya, tolong! Ngapain? Apa sih? Ini aku. Satria, Satria! Kamu kenapa? Kamu nih, ngagetin aku aja. Kan jadi takut. Kalau jantung aku copot gimana? Gak bakal copot. Gak usah lebay deh, mana bisa jantung copot. Lagian kalau jantung kamu copot, aku bakal tangkep jantung kamu, terus aku bakal pasang lagi di tempat yang semula. Tahu gak supaya apa? Supaya kamu tetap hidup. Dan kamu gak punya alasan buat tinggalin aku. Tadi aku lihat kamu dari kejauhan kayak ketakutan, kenapa? Aku nggak mungkin cerita apa yang terjadi barusan ke Satria. Dia pasti bakalan marah. Dan aku nggak mau kalau nanti hal ini malah bikin kondisi kerjaan bapak dan ibu jadi sulit. Ras, kenapa ada yang nyakitin kamu, ada yang gangguin kamu? Kamu kan bisa ngomong sama aku, Ras. Enggak, Sat, aku aman kok. Aku tadi tuh lihat ular. Aku lagi panik. Terus kamu nutup mata aku, kan aku jadi takut. Iya, tapi kan ini nggak bisa dijadiin alasan untuk nggak datang ke pelantikan aku. Aku ngarep banget tahu kamu datang. Siap salah, Komandan. Saya siap dihukum. Gimana aku bisa marah kalau kamunya lucu kayak gini? Sat, maafin aku ya. Aku akan tebus semua kesalahan aku hari ini. Apa nebus-nebus kesalahan pakai cara apa? Beneran mau dihukum? Oke. Aku pikirin hukuman yang pas buat kamu. Yaudah. Tutup mata kamu. Hadap belakang sana. Nanti kalau aku bilang buka, baru berbalik ke aku lagi ya. Oke. Siap dihukum? Siap. Oke, balik badan, buka mata kamu. Buka matanya. Adinda Larasati, perempuan yang paling aku cinta lebih dari siapapun. Dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku mau habisin sisa waktu aku di dunia bareng sama kamu. Aku memilih kamu buat jadi istri aku. Kamu mau kan jadi istri aku, Ras? Apa kamu lupa? Mama kamu belum ngerestuin hubungan kita. Sat,
Gak ada hubungan yang baik kecuali berjalan beriringan dengan restu orang tua. Dan aku gak mau jadi perempuan yang bikin kamu durhaka sama mama kamu. Sekalipun aku sangat-sangat cinta sama kamu. Aku ngerti kekhawatiran kamu, Ras. Aku ngerti keresahan kamu juga. Dan memang mungkin bisa dibilang ini hambatan buat kisah cinta kita berdua kan. Justru karena semua itu aku jadi tahu siapa kamu, Ras. Aku bisa menilai bagaimana kamu sebenarnya. Aku mau kamu gak terlalu berlarut-larut dalam rasa khawatir. Kamu gak sendirian, Ras. Aku janji aku gak bakal tinggal diam. Aku juga bakal berjuang buat cinta kita berdua, Ras. Kita jemput bahagia kita berdua ya. Kita usaha sampai mamaku ngasih restu. Siapa itu? Satria jangan dikejar. Cepet, cepetan. Gak usah dikejar. Tapi gimana kalau dia orang suruhan mamaku? Satria, kamu sendiri yang bilang mau perjuangin cinta kita. Gak usah dikejar. Ya, aku janji sama kamu, aku bakal berjuang, Ras, buat kita berdua. Woi! Juragan. Juragan. Ya, Juragan. Cepat! Ya, Juragan. Aduh. Laras mana? Ya. Ini juragan. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh dan mengambil milik saya. Laras itu milik saya. Jangan pernah panggil saya Juragan Brato kalau saya tidak mampu mendapatkan apa yang saya mau. Kok gelap? Tumben. Bu. Ibu. Pak. Ibu.
Mbak Laras. Iya, Pak. Ya kenapa, Pak? Mbak, saya lihat Pak Markum dan Bu Fatma dipaksa masuk ke gudang sama anak buahnya Juragan Brata. Makasih ya, Pak. Ya, permisi Mbak. Jangan-jangan terjadi apa-apa sama Ibu dan Bapak. Satria, nikah itu nggak cukup dengan cinta. Kamu tuh jangan naif ya. Keluarganya Laras itu nggak sepadan sama kita. Orang tuanya aja cuma kerja jadi buruh. Sedangkan kita keluarga terpandang, bermartabat. Ngerti kamu? Ma, cukup, Ma. Berhenti bandingin keluarga kita sama keluarganya Laras. Laras juga wanita baik-baik, mamanya aja yang belum kenal sama dia. Ya, bagi kamu dia emang baik. Tapi Mama lebih tahu mana yang terbaik. Termasuk soal jodoh kamu, Satria. Kenapa sih kamu nggak bisa membuka hati sama Bella? Keluarganya Bella itu terpandang, selevel sama kita. Ma, Bella udah pernah berkhianat dari aku. Sekali berkhianat, aku udah gak bisa percaya lagi. Pilihan aku tetap Laras, Ma. Satria, aduh. Tolong dong hargai Mama. Mama ini udah ngebesarin kamu dari kecil sampai besar dengan penuh perjuangan loh. Begini balasan kamu sama Mama. Mama dengerin aku mau minta maaf, Ma. Minta maaf kalau pilihan aku bikin Mama jadi sedih. Oke. Mama maafin kamu malam ini. Tapi Mama minta kamu beri kesempatan buat Bella ya. Janji. Dan kalau kamu gagal, Mama gak akan mencampuri urusan kamu lagi. Ya, Sat. Tolong, jangan. Juragan, tolong jangan. Ampuni saya, Juragan, tolong. Ampun. Juragan, tolong. Ampuni saya, Juragan. Bapak. Laras, tolong Bapak, Laras. Tolong Bapak, Laras. Ibu gak apa-apa kan, Bu? Laras, cuma kamu yang bisa nolong Bapak, Laras. Tolong kamu bicara sama Juragan Brata untuk maafin Bapak. Pak, ini ada apa, Pak? Kenapa Juragan nahan Bapak? Laras, Bapak kamu ini sudah menggelapkan uang pengiriman tembakau. Dan sekarang, dia mau kabur tanpa mau ganti rugi. Pak, ini semuanya bohong kan, Pak? Bapak nggak mungkin ngelakuin itu kan, Pak? Pak, bohong kan? Firman, Putri, masuk Pak. Laras, Pak, tolong Bapak. Juragan, tolong! Stop, Juragan! Juragan, tolong lepasin Bapak saya! Tolong. Juragan, hentikan! Juragan, tolong lepasin Bapak saya, Juragan! Saya mohon! Saya janji akan ganti semuanya. Kamu ganti? Pakai apa, Ras? Pakai gaji kamu? Nggak bakal cukup, Laras. Tolong Bapak, Laras. Juragan, saya akan lakukan semuanya, Juragan. Saya akan gantikan semuanya. Tolong lepasin Bapak saya. Saya mohon, Juragan.
Laras, untuk kali ini, Bapak kamu saya maafin. Tapi ada syaratnya. Enggak, Pak. Ibu gak setuju Bapak menikahkan Laras sama Juragan Brata. Aku juga gak mau Pak nikah sama Juragan. Bapak dengar kan? Kalau Bapak masih maksa, itu artinya Bapak menjual anak kandung Bapak sendiri. Menjual apa? Hah? Justru hidup Laras akan bahagia kalau nikah sama Juragan Brata. Aku gak mau, Pak. Aku gak mau nikah sama orang yang gak aku cintain. Lagi pula yang berulah itu kan Bapak, bukan Laras. Kita udah gak punya apa-apa lagi. Semua ladang udah kita jual habis. Dan ibu sampai jadi buruh tani, Pak. Tapi Bapak terus kecanduan judi. Dan yang lebih parahnya lagi, Bapak menggelapkan uang Juragan Brata sampai anak istri Bapak menderita seperti ini. Bapak masih main judi? Pak, jadi uang yang Bapak gelapin sebanyak itu buat judi? Pak jawab, Pak. Bapak jawab. Bapak. Kalian ini sama-sama aja ya. Sama-sama nggak bisa ngambil kesempatan baik. Ras, dengar. Kamu kalau nikah sama Juragan Brata, walaupun istri kedua, hidup kamu akan bahagia. Bukan cuma itu. Semua hutang-hutang Bapak akan lunas kalau kamu nikah sama dia. Ngerti kamu? Enggak, Pak. Laki-laki yang aku cintai cuma Satria. Bapak lihat. Satria udah lamar aku. Dan aku udah nerima lamaran Satria. Bapak, cincin. Bapak jangan, Pak. Bapak jangan. Sini. Bapak jangan. Sini. Bapak. Cuma cincin. Dengerin. Cincin ini nggak ada apa-apanya, Ras, dengan apa yang akan kamu dapat setelah nikah sama Juragan. Ngerti kamu? Paham? Bapak. Apa jahat? Jahat kamu bilang? Bapak itu mikirin masa depan kamu dan masa depan keluarga kita. Lagian, keluarga Satria pasti menentang hubungan kalian. Kamu harus sadar itu, Laras. Bapak minta kamu berhenti berhubungan dengan Satria. Kamu harus menikah dengan laki-laki yang bisa membuat kamu jadi permaisuri kerjaannya dan mengangkat derajat orang tua. Enggak, Pak. Aku nggak mau jadi istri kedua. Apa salahnya jadi istri kedua, Laras? Apa salahnya? Atau kamu mau kedua tangan Bapak ini dirajang sama Juragan? Mau? Kenapa kamu ngajakin aku ketemu hari ini? Baru kemarin aku lamar, hari ini ngajak ketemu. Kenapa, sayang? Kok nangis? Kok punya di sini kamunya masih nangis? Kenapa? Jangan nangis dong, kan aku ada di sini, sayang. Sat, aku mau balikin ini. Sebaiknya kita akhirin aja hubungan kita, Sat.
Kenapa, Ras? Aku salah apa? Kenapa kamu berubah kayak gini sih? Aku percaya kamu pasti bisa dapetin yang jauh lebih baik daripada aku. Aku gak ngerti kamu ngomong apa sih, Ras? Hah? Maksud kamu apa? Ras, denger ya. Mau ada 1000 wanita pun di luar sana yang jauh lebih baik daripada kamu, aku gak peduli, Ras. Aku cintanya sama kamu. Tetap kamu yang aku pilih, Ras. Hei, kamu adalah rencana dari masa depan aku. Janji untuk gak pernah melepas cincin ini lagi ya. Tolong. Aku mohon, Ras. Ya. Terima kasih ya. Aku kecewa sama Mama. Mau sampai kapan, Ma? Sampai kapan Mama terus-terusan intimidasi Lara? Sampai sekarang dia minta putus sama aku. Satria, kamu ini ngomong apa sih? Mama gak ngerti loh. Udah, Ma. Gak usah pura-pura gak ngerti. Satu-satunya orang di kehidupan aku yang gak setuju sama hubungan aku dan Laras cuma Mama. Mama selalu gak suka sama hubungan kita, bahkan Mama gak ngasih kita restu. Sekarang tiba-tiba Laras minta putus sama aku. Aku yakin. Siapa lagi, Ma? Oke, Mama emang gak setuju sama hubungan kalian. Tapi jangan pojokin Mama dong. Laras yang minta putus, kok Mama yang disalahin ya? Lagian kamu tuh bisa-bisanya ya jadi anak durhaka demi membela perempuan itu. Ma, stop. Laras gak seburuk itu, Ma. Mama gak tahu Laras kayak gimana aslinya. Tapi dia tidak sebaik yang seperti kamu pikirkan loh. Buktinya, dia lebih memilih menikah sama juragan Brata ketimbang dia nungguin kamu. Aku gak ngerti Mama ngomong apa. Mama dengar dari orang kepercayaannya juragan Brata kalau hari ini Laras akan menikah sama dia. Gak mungkin. Gak mungkin. Mau bohongan sama aku, Ma. Ma, Mama pasti bohongin aku kan, Ma? Gak, ini bener. Enggak. Aku bakal pastiin sendiri. Satria, aku mau maafin aku ya. Aku benar-benar hilaf, aku gak niat ngelakuin ini sama kamu. Aku gak mau nyakitin kamu, stop, Satria. stop. Satria, aku mau jelasin semuanya sama kamu. Kamu tolong kasih aku waktu, please. Mau jelasin apa lagi? Semuanya udah selesai buat aku, Bel. Tapi kamu harus benar-benar ngerti dong, Satria. Aku hilaf. Hilaf kamu bilang. Aku percaya sebuah pengkhianatan itu dilakukan dengan sadar. Gak ada pengkhianatan dilakukan dengan hilaf. Aku gak sengaja ngelakuin itu. Kamu harus tahu dong kondisi aku. Kamu harus ngerti. Kondisi kamu yang lagi mabuk saat itu. Aku gak peduli. Gak bisa, Bel. Enggak. Satria.
Satria, aku mohon kamu harus maafin aku, Satria. Cukup, Bel, cukup. Tolong, Satria. Bangun. Dengerin aku ya. Kamu nggak perlu ngelakuin hal ini lagi. Apapun bentuk usaha kamu, semua udah terlambat. Semua udah selesai. Enggak. Bel. Mbak, jangan nangis terus dong. Nanti make upnya rusak. Kita jemput bahagia kita berdua ya. Kita usaha sampai mamaku ngasih restu. Jaga cincin ini baik-baik, Ras. Kalau Mbak nangis terus kayak gini, kapan saya selesainya? Sirna, kau berubah cepat, namun aku tetap. Mbak. Iya, Ibu. Mbak, tolong keluar sebentar. Saya mau bicara sama anak saya. Baik, Bu. Bu. Ibu kenapa, Bu? Kamu harus pergi dari sini sekarang juga. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ibu tahu kamu gak bahagia dengan pernikahan ini. Makanya ibu nyuruh pergi kamu dari sini sekarang juga mumpung masih ada waktu. Enggak, Bu. Aku nggak mau ibu kenapa-napa. Aku khawatir sama ibu. Cukup, Ras. Ini saatnya kamu memikirkan kebaikan kamu sendiri, raih kebahagiaan kamu. Masa depan kamu masih panjang. Ibu nggak mungkin diam aja dan ibu nggak mungkin hidup tenang dengan keadaan semua ini. Bu, enggak, Bu. Enggak. Menghabiskan waktu seumur hidup dengan kondisi menderita itu sangat lama rasanya. Pak Mukri, Pak Firman. Ayo silakan. Iya, masih. Baik, Pak. Mbak, kok malah di luar? Make up selesai? Belum, Pak. Tadi Ibu minta waktu untuk bicara sama calon pengantin. Oh. Fatma, Laras, buka pintunya. Ayo pergi. Ini kesempatan kamu untuk memikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Pergi sekarang. Fatma. Dengar ibu. Dengar ibu. Pergi sekarang. Laras. Ibu, udah. Ayo pergi dari sini. Bu, Laras, cepat. Laras! Ibu. Pergi dari sini cepat. Laras! Coba. Laras! Itu dia, Laras. Ayo! Minggir!
kamu. Mana Laras? Kenapa dia gak ada? Kamu bantu dia kabur ya? Ajar. Juragan Laras kabur. Hah? Laras kabur? Kok bisa-bisanya sih kalian biarin Laras kabur? Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya gimana pun caranya, kalian temuin Laras. Cepat! Iya, Juragan. Ayo, ayo, cepet. Kamu? Ngapain kamu kesini? Hah? Jangan-jangan anak ini berusaha kabur dari pernikahannya dengan Juragan Brata. Maaf Tante, saya kesini. Siapa Tante yang datang? Bel? Oh ya Laras, kenalin. Ini Bel, calon tunangannya Satria. Nggak mungkin. Tante pasti bohong kan? Bener kok. Apa yang dibilang sama Tante Astari itu benar. Sebentar lagi aku sama Satria akan bertunangan. Pasti kamu Laras ya? Aku udah banyak dengar cerita tentang hubungan kamu sama Satria. Kalau boleh aku kasih saran, mendingan kamu mundur aja deh secara perlahan. Aku gak akan pernah ninggalin Satria. Karena aku percaya satu-satunya wanita yang dia cintain cuma aku. Laras, kamu tuh naif banget sih. Kamu tuh terlalu lugu buat Satria. Emangnya kamu nggak tahu ya? Satria itu ngomong kayak gini bukan cuma sama kamu, tapi ke semua cewek. Saya mau ketemu sama Laras. Gak bisa! Saya bilang saya mau temuin Laras. Gak bisa! Keluar! Ini kamu bisa lihat sendiri. Ini foto mesra Satria sama Bella. Kamu sadar kan kalau kamu itu bukan perempuan satu-satunya yang dimiliki Satria?
Mukri, sikat! Gimana, Laras? Gimana, Lar? Berhenti! Kamu, mendingan kamu nyerah aja. Kamu datang ke sini, sama aja kamu menggali kuburan kamu sendiri. Saya nggak takut sama ancaman Anda. Dan saya nggak akan nyerah sampai saya dapetin Laras. Saya kesini buat cari Laras. Laras, saya nggak tahu di mana Laras. Kalau kamu nggak percaya, silakan cari sendiri. Laras! Laras! Hei, kalian gimana sih? Kok Laras bisa kabur? Hah? Ngurus satu perempuan aja nggak bisa kalian? Laras, ini aku, Ras! Laras, jawab aku, Ras, kalau kamu denger, Ras. Aku datang buat kamu. Laras emang nggak di sini. Tapi saya janji, saya bakal cari Laras sampai ketemu. Hei, ngapain kalian di mana? Saya minta kalian cari Laras sampai dapat, mau hidup atau mati. Cepat! Hei! Itu pasti mobil anak buah juragan.
Aku gak boleh mati. Aku harus bertahan. Siapapun di sana, tolong, tolong, tolong. Apa ini akan jadi akhir cerita hidupku? Siapa tuh arwah? Berani-berani masuk wilayah gue. Pasti arwah baru. Woi, kuntilanak! Wah, lu pasti arwah baru ya? Ngapain lu nangis di sini? Ah, kagak tahu diri lu. Ini nih wilayah gue. Kagak tahu sopan santun. Kalau lu mau nangis di sini, lu mesti izin dulu sama gue. Sana lu cari tempat lain. Kenapa hidup ini gak adil? Udah banyak kok penderitaan yang saya laluin. Gua kagak mau denger curhatan lu. Gua udah bosen liat yang jelek-jelek. Kenapa harus saya yang lahir dari keluarga miskin? Kenapa harus saya yang ditentang sama keluarga pacar saya? Dan kenapa harus bapak saya yang tega jual saya demi melunasi utang-utangnya? Sampai saya harus mati waktu saya kabur dari pernikahan terpaksa. Nasib lu buruk amat. Gua pikir nasib gua paling buruk. Gak tau lu lebih buruk lagi. Syukurin lu. Masih nangis juga. Mau kemana lu? Cantik-cantik, kerjanya nangis. Udah jangan nangis, gua hibur lu. Lu mau lihat gua silat nggak? Gua ini bekas juara. Wih, diajak ngobrol diem aja. Dasar emang kalau udah cantik mah biar nangis juga cantik aja. Lu mau lihat gua silat kagak? Gua nih bekas jawara dari zaman dulu nih, dari 600 tahun yang lalu nih gua. Nggak ada yang berani sama gua sampai gua jalan dulu. Wih, wah cuek banget nih anak. Buset, mau kemana lu? Pengen tahu jalan aja. Hati-hati lu di sono ketemu genderuwo. Tuh anak namanya siapa ya? Gua tanya dulu dah.
Satria. Fatma. Bu, tenang ya, Bu. Saya nggak mungkin tinggal diam, Bu. Saya dan tim pasti berusaha sekeras mungkin buat bisa menemukan Laras. Kita sama-sama berdoa ya, Bu. Supaya Laras bisa ketemu. Jovi, Tara. Tunggu di sini, tetap mencari dan jaga Bu Fatma. Siap, Dan. Siap, Dan. Kamu di mana, Nak? Kalau memang dengan kerudung ini, cara kamu kasih tahu Ibu kepergian kamu. Izinkan Ibu untuk ikhlasin kamu. Malam, Dan. Saya dengar pencarian Laras dihentikan. Apa benar? Betul, Satria. Kita sudah mengarahkan tim SAR, tim kepolisian, dan bahkan masyarakat. Kamu pasti sudah tahu SOP-nya, kan? Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di danau, Laras dipastikan sudah meninggal. Cuma jasadnya belum bisa kita temukan sampai hari ini. Enggak, Pak. Enggak. Laras masih ada. Laras masih hidup, Pak. Cari Laras, Pak. Saya yakin dia masih hidup dan saya yakin sekarang dia sedang menunggu pertolongan. Selamatkan Laras, tolong, Pak. Ayo, jangan terlambat. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama anak saya. Maaf, Bu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Izin permisi. Pak, tolong jangan pergi, Pak. Tolong selamatkan Laras. Tolong, Pak. Bu. Ibu. Bapak tunggu Ibu yang terpukul. Saya pun juga. Tapi tenang dulu ya. Kita cari solusinya sama-sama. Saya jalan keluar. Saya di jalan keluar. Ibu. Ibu. Tenang dulu, sampai dulu. Ibu. Tenang dulu, Bu. Pasti ada jalan keluar kok. Kita cari sama-sama jalan keluarnya. Ayo, aku. Lepasin, Pak. Lepas. Ayo. Pak Markum. Jangan terlalu kasar sama Bu Fatma. Kasihan, Pak. Kamu gak suka campur ya? Kamu itu bukan siapa-siapa. Ayo. Aku nggak mau pulang. Aku mau cari Laras. Aku mau kamu pulang. Bu. Laras udah nggak ada. Gara-gara kamu Laras nggak ada. Ayo pulang. Laras masih ada. Laras masih hidup. Aku yakin. Ayo pulang. Aku mau cari Laras. Pak, cukup, Pak. Pak, udah, Pak. Diam kamu.
Ibu. Ini urusan rumah tangga saya. Kalau kamu masih ikut campur, saya nggak segan-segan bikin perhitungan sama kamu. Ngerti kamu? Pulang. Ayo pulang. Komandan. Hati-hati, Komandan. Ras, ingatkan janji kamu ke aku. Kalau kamu gak akan pernah ninggalin aku. Dan janji itu yang akan selalu aku pegang sampai hari ini, Ras. Komandan. Juragan, selamat malam. Juragan, begini. Saat ini kepolisian sedang mencari keberadaan Laras. Dan saya yakin kalau Laras itu segera ditemukan. Juragan, jangan langsung ke Juragan. Aduh, Juragan. Ampun, Juragan. 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 Juragan tahu sendiri kan. Saya sangat setuju kalau Juragan nikah dengan Laras. Dan saya nggak pernah menginginkan kejadian terjadi, Juragan. Bener, Juragan. Terus, kalau bukan salah kamu, Salah siapa? Hah? Kalau Juragan mencari yang salah dan menghukumnya, dia yang salah, Juragan. Dia yang sudah membuat kekacauan itu, Juragan. Dia yang sudah menjuru Laras kabur, Juragan. Saksinya anak buah Juragan. Bener, Juragan. Tanya mereka. Oke. Pukul ya. Juragan, bener, Juragan. Saya nggak bohong, Juragan. Juragan. Ibu. Juragan, saya nggak salah paham, Juragan. Aduh. Jangan sakitin ibu. Jangan sakitin ibu. Jangan sakitin. Ngapain sih lu? Jangan sakitin ibu. Bang. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Emang lu mau ngapain? Udah jadi arwah mah kagak bisa lu pegang-pegang manusia. Juragan, mereka sudah sekarat. Parah nih orang-orang emang nih. Mereka mau ngapain lagi, Bang? Mana gua tahu mereka mau ngapain, mau ngopi kali. Terus ya nyari elu lah. Bang. Udah, sini turun. Bang, gimana, Bang? Bang, tolongin, Bang.
beres juragan. Wah, parah nih. Bakar rumah lagi. Juragan, juragan, juragan. Di malam sepi, kau tinggal pergi tanpa bicara, hatiku terluka. Ibu gak setuju Bapak menikahkan Laras sama Juragan Brata. Aku juga gak mau Pak nikah sama Juragan. Kalau Bapak masih paksa, itu artinya Bapak menjual anak kandung Bapak sendiri. Menghabiskan waktu seumur hidup dengan kondisi menderita itu sangat lama rasanya. Ibu, pergi dan cepat. Aku nggak akan berhenti sampai aku bisa menemukan jawaban dari hilangnya kamu, Ras. Aku janji sama kamu, aku nggak akan nyerah, nggak akan. Apapun rintangannya dan halangannya ke depan, bakal aku hadapin, Ras. Semua demi kamu. Laras. Laras. Satria, mau sampai kapan sih kamu kayak gini? Aku gak punya energi buat debat sama kamu sekarang. Satria, Satria aku mohon, kamu stop perlakuin aku kayak gini. Kita tuh pernah sama-sama saling cinta, Satria. Dan begitu pun rasa cinta aku gak akan pernah berubah. Sampai kapanpun. Kita bisa mulai semuanya dari awal lagi. Kamu ingat kan, dulu kita pernah sama-sama saling cinta. Bel, udah Bel. Aku gak berniat untuk nyakitin perasaan kamu, Bel. Tapi aku harus jujur sama kamu. Kamu harus tahu bahwa gak pernah ada kamu di rencana masa depan aku, Bel. Buat aku, kisah cinta kita berdua udah berakhir dari lama. Satria, suatu saat kamu akan menyesal pernah ngomong kayak gini sama aku. Laras, aku akan menemukan kamu. Aku sedih Satria belum bisa melanjutkan hidupnya.
Tapi di satu sisi, aku senang karena Satria masih mencintai aku. Woi, ngapain lu di sini? Pelanga, pelongo, bengang, bengong. Masih stres lu? Udah, percuma. Udah mati sih kalau bisa ngapa-ngapain. Saya ngerasa nggak berdaya aja, Bang. Cuma bisa diem aja di sini. Sementara sekarang Satria lagi dalam bahaya. Tahu lu kagak berdaya, kagak bisa ngapa-ngapain, namanya juga orang udah mati. Tapi gua punya cara jitu buat lu ngeberesin semua masa lalu. Cara jitu? Cara jitu apa maksudnya, Bang? Ah, kan tertarik juga lu. Dengerin nih gua ngomong. Gua nih dulu ratusan tahun bekas jawara. Udah mati nih. Gua punya ilmu yang bisa bikin lu bisa berhubungan lagi sama manusia. Malah bengong lagi. Sekarang saya ngerasa semuanya udah gak penting lagi aja, Bang. Saya udah mati. Orang tua saya juga udah meninggal. Dan semua kenangan di rumah itu dibabat abis sama Juragan Brata. Bahkan sekarang pembunuh saya masih bisa keliaran kemana-mana. Jadi ngapain saya mikirin hidup lagi? Kalau semuanya yang udah terjadi gak bisa kita hentikan. Putus asa. Dengerin. Lu kan masih ada Satria. Lu mau Satria mati? Gitu aja. Enggak, Satria nggak boleh mati. Berarti lu mau terima tawaran gua? Ras, bukannya aku nerima kematian kamu. Tapi aku lagi belajar berusaha menerima situasi kalau kamu gak akan pernah kembali lagi. Aku harus melakukan semua ini demi kebahagiaan Mama. Persis kayak yang pernah kamu bilang ke aku. Kamu perempuan baik Ras yang pernah aku kenal. Tapi sekarang, aku harus melanjutkan hidupku. Bukan berarti aku lupa sama kamu, Ras. Buat aku, kamu akan selalu hidup. Walaupun hanya ada di dalam hati aku. Baru tinggal sebentar udah ada yang kangen. Coba bilang, ger banget sih. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini akan tambah bagus kalau aku taruh di sini. Bunga ini lambang cinta yang tulus dan abadi. Lambang sebuah kesetiaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kayak cintaku ke kamu, Ras. Aku rela cinta kita yang tak lagi sama. Jov, saya mau pergi keluar dulu. Kalau kasus yang tadi pagi ada update, kabarin ya. Siap, Komandan. Ini ada titipan surat untuk Komandan. Dari siapa? Kok nggak ada nama pengirimnya? Dari siapa surat ini, Jov? Barusan ada kurir yang nganterin surat ini, Komandan. Kurir? Iya. Mana dia? Di depan. Komandan? Komandan? Ada apa, Komandan? Apa isi suratnya? Apakah sebuah ancaman? Bukan ancaman. Tapi tetap aja saya harus kejar dia. Baik, Komandan. Tapi jangan lupa untuk share live log ke Komandan. Saya takut ini adalah jebakan untuk Komandan. Tenang aja. Kalau ada yang aneh-aneh, pasti saya hubungin kalian. Semua. Hati-hati, Komandan. Ya.
Berhenti kamu. Berhenti. Berhenti. Siapa yang ngirim surat ini? Saya, Pak, disuruh untuk mengirimkan surat itu ke alamat Pak Satria, Pak. Siapa yang suruh? Orangnya ada di jembatan besar, Pak. Jembatan besar? Iya, Pak. Apa dia Laras? Jangan coba-coba bohong kamu. Saya akan cek ke jembatan besar. Kalau kamu bohong, saya cari kamu kemanapun berada. Ngerti? Iya, Pak. Pergi. Apa bener ini tempatnya? Kalau emang bener Laras yang kirim surat ini, artinya aku masih punya kesempatan. Laras! Ras, ini aku, Ras! Aku datang karena surat dari kamu. Ras, aku Satria. Siapa kalian? Ya bengong lagi deh lu. Weh, kenapa muka lu kayak habis lihat genderuwo? Satria, 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 Bang bener kan Bang? Satria dalam bahaya. Satria, Bang saya harus gimana Bang? Oh, lebay amat lu. Emang lu mau ngapain? Kagak bisa apa-apa juga. Satria! Ya, gua ditinggal lagi deh. Gua nonton dari sini aja. Satria! Satria! Satria!
Satria tolong bertahan. Satria bangun. Satria bangun, Satria. Satria bangun. Laras. Laras. Kamu ada di sini kan? Aku bisa ngerasain kamu ada di sini, Ras. Maafin aku yang selalu gagal melindungi kamu, Ras. Tapi kamu tahu kan aku bukan orang yang lemah. Aku kuat, Ras. Satria. Satria bertahan, Satria. Bertahan demi aku, Satria. Sedih gak bisa berbuat apa-apa buat nolongin Satria. Ngerasa gak berguna. Gak bisa ngapa-ngapain, namanya juga orang udah mati. Tapi gua punya cara jitu buat lu ngeberesin semua masa lalu. Sadis juga tuh orang. Main gedebak-gedebuk aja. Ah, gua kesana juga. Komandan! Aman, komandan! Komandan! Bang Jali. Bang Jali bilang bisa bantu saya kan? Bang Jali udah lihat sendiri kan apa yang terjadi. Bang Jali bisa bantuin saya kan? Bang, saya udah kehilangan semuanya. Bahkan saya nggak bisa berbuat apa-apa waktu orang tua saya dibakar hidup-hidup di depan mata saya. Bang, saya mohon tolongin saya, Bang. Jadi lu mau berubah pikiran? Saya nggak bisa terus-terusan diem aja setelah apa yang terjadi sama Satria, Bang. Tawarannya Bang Jali masih berlaku kan? Saya nggak punya pilihan lain. Cuma itu yang saya bisa lakuin buat tolongin Satria, Bang. Dan mastiin Satria baik-baik aja. Pantangannya berat. Apapun pantangannya, saya nggak peduli, saya akan lakuin, Bang. Lu janji ya? Janji. Selama itu bisa nolongin Satria. Saya mohon. Gimana keadaannya, Komandan? Udah membaik. Saya mau bilang makasih banyak buat kalian berdua ya. Karena kalian berdua
saya jadi aman. Enggak, Komandan. Ini berkat insting Komandan sebagai polisi yang masih sempat mengirimkan share live pada kami. Halo? Halo? Kenapa tiba-tiba mati? Siapa yang punya ini? Ya apapun itu, saya mau bilang makasih sekali lagi buat kalian berdua. Kalau kalian nggak sigap, mungkin saya nggak tertolong. Apa? Tertolong? Kalau tertolong, kamu nggak dirawat seperti ini, Satria. Satria kamu kenapa? Ada yang luka nggak? Udah periksa sama dokter belum? Next time kamu harus lebih hati-hati lagi ya, Satria. Kalian, coba ceritain. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi kejadiannya begini, Bu. Tara, cukup. Biar saya yang jelasin. Sekarang kalian boleh pergi. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Ma, gak sepantasnya Mama kayak begitu ke anggota aku, Ma. Bagaimanapun juga, mereka udah bantu aku, Ma. Dan profesiku sebagai polisi gak jauh-jauh dari hal kayak gini, Ma. Ini udah resiko dari pekerjaan aku. Satria, kamu tuh kebiasaan ya, selalu aja meremehkan. Kalau kamu nggak hati-hati, hal ini tuh bisa terjadi lagi, Satria. Tante, kita keluar dulu sebentar ya. Ada apa, Bel? Mungkin aja sebentar. Apa ini artinya aku belum bisa hidup tanpa kamu? Sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa. Duniaku masih penuh di kamu. Semuanya masih tentang kamu, Ras. Kalaupun surat ini gak bisa bawa aku ke kamu, rindu ini tak akan berujung. Aku nggak bisa terus di sini. Aku harus pergi. Laras. Pak Satria, Bapak mau kemana, Pak? Bapak belum boleh keluar kamar rawat. Saya ada urusan sebentar aja, sebentar. Tapi Pak Satria. Maaf. Laras. 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 Laras.
Laras. Laras.